Kali ini KKN Udayana Desa AKA akan membahas mengenai standar produksi, di mana standar produksi ini merupakan hal penting yang terdapat dalam suatu produksi sebuah produk. Nah, proses standar produksi berupa kegiatan bagaimana cara mendesain, kemudian tahap pembuatan atau perakitan hingga menjadikan sebuah produk jadi. Standar produksi harus sedapat mungkin diikuti agar kegiatan maupun hasil produksi dapat diterima oleh semua masyarakat. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal yang dapat memperbaiki kualitas produk ataupun hal yang dapat meningkatkan kualitas produk tersebut. Tahapan standar produksi yang pertama adalah bahan baku, di mana sebuah kualitas produk salah satunya ditentukan oleh kualitas bahan baku. Dalam menyusun suatu kebutuhan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi, bahan baku harus mengacu pada karakteristik produk yang akan dihasilkan. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap pasar di mana konsumen menginginkan produk yang rasanya manis dan berwarna merah. Tentunya, bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah gula dan pewarna merah. Dengan demikian, kualitas produk yang akan dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen. Maka, gunakanlah bahan baku yang aman dikonsumsi agar tidak merugikan pembeli. Selain itu, penggunaan bahan baku yang berkualitas membuat produk mampu disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, khususnya produk makanan. Namun, untuk produk yang bukan makanan, kita dapat menggunakan bahan baku yang tidak merusak kelestarian alam. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan barang-barang bekas yang masih memiliki nilai jual. Tahap kedua standar produksi adalah pengemasan produk, di mana menurut penelitian banyak konsumen yang akhirnya memutuskan membeli makanan hanya karena tertarik pada kemasannya. Pembeli cenderung berbelanja sesuatu yang tidak direncanakan karena awalnya tertarik terhadap kemasan produk yang dijual. Pengemasan harus dilakukan dengan benar, yaitu sesuai dengan jenis produk yang dijual serta bahan kemasan yang bersifat aman. Pengemasan merupakan tahap terakhir produksi sebelum dijual ke pembeli. Fungsi dari pengemasan diantaranya adalah menjadi wadah dari produk tersebut, menjaga kesegaran produk selama penyimpanan dan pemasaran, melindungi produk dari kontaminasi lingkungan, dan yang terakhir adalah sebagai media komunikasi atau promosi. Untuk membuat produk sebagai media komunikasi dan promosi, desain kemasan produk diusahakan mencantumkan informasi penting seperti merek produk, jenis produk, serta tanggal kadaluarsa. Untuk produk makanan, kita dapat melakukan tes terhadap barang yang dijual dan keawetan produk berdasarkan bahan yang digunakan untuk produksi dan mencobanya sebelum memasarkan produk tersebut untuk menentukan kadaluarsa dari produk tersebut. Untuk pengemasan produk non-makanan, seperti barang pecah belah, sebisa mungkin diperlakukan dengan hati-hati. Pada saat pengiriman, bisa diberikan tanda bahwa barang itu merupakan barang pecah belah. Agar berhasil, maka penampilan dari sebuah kemasan harus mempunyai daya tarik yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu daya tarik secara penampilan dan daya tarik dari kepraktisan produk tersebut. Kunci utama untuk membuat sebuah desain kemasan produk yang baik adalah desain yang simpel dan sederhana namun menarik untuk membujuk para konsumen agar tertarik membeli produk tersebut. Karena sebuah desain kemasan yang bagus memberikan nilai tambah terhadap produk yang dikemasnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk cek standar produksi produk kamu.